Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Hamaming menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Maming menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha tambang. Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan tersangka korupsi perizinan tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming menyerahkan diri ke KPK. Maming langsung menuju lobi Gedung Merah Putih KPK untuk menunggu proses administrasi pemeriksaan. Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU yang juga aktif menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI ini heran kenapa dirinya masuk daftar pencarian orang atau DPO. Saya di sini sesuai janji saya. Diam. Surat saya ke KPK tanggal 25 bahwa saya akan hadir tanggal 28 dan diterima sama KPK tanggal 25 dan sesuai dengan janji saya akan hadir tanggal 28 dan saya juga bingung tanggal 25 naikin lagi bang suratnya bang. Masuk. Bang suratnya naikin lagi bang. Taruh bang biar ngomong dulu bang. Saya dinyatakan DPO padahal saya sudah mengirim surat dan koordinasi sama tim penyidik bahwa saya akan hadir tanggal 28. Sebelumnya, Mardani Maming dinyatakan kalah pada pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Maming 2 kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. KPK kemudian melakukan upaya jemput paksa terhadap Maming di apartemennya pada 25 Juli 2022, tapi gagal menemukan Maming. Maming dianggap tidak kooperatif sehingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Mardani Hamaming dalam daftar pencarian orang atau DPO. KPK meminta bantuan ke Polri untuk segera menangkap Maming. Sementara itu, pra-peradilan yang diajukan oleh Maming ditolak Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan Maming tidak dapat diterima karena prematur tidak jelas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mardani S. Maming dalam daftar pencarian orang atau DPO setelah 2 kali mangkir saat dipanggil. Penetapan status buron terhadap Mardani S. Maming dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bambu. Namun Maming berdalih tidak memenuhi panggilan KPK karena menunggu putusan sidang pra-peradilan yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Rabu 27 Juli, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Hendra Utomo Sutardodo menolak pengajuan pra-peradilan Mardani Maming. Hendra Utama menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan petitum yang diajukan oleh pemohon prematur, tidak jelas dan tidak dapat diterima. Sidang pra-peradilan itu terkait status tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan. Mardani S. Maming merupakan mantan Bupati Tanah Bambu yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI. Selain itu, Maming juga adalah seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, sekaligus menjadi bendahara pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan untuk melakukan upaya jemput paksa terhadap Maming. Namun, Maming dinilai tidak kooperatif. KPK juga telah mencegah ke luar negeri terhadap politisi PDIP yang sekaligus bendahara PBNU ini. Tim TV One mengabarkan. Ex-Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada Kamis siang. Informasi selengkapnya dari gedung KPK akan disampaikan oleh reporter Fadis Abi. Fadis, apakah Mardani Maming sudah keluar dari gedung KPK? Kami informasikan bahwa kurang lebih sekitar 3 jam lebih hingga saat ini Mardani Maming ini yang merupakan tersangka izin suap pertambangan hingga saat ini masih diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pemeriksaan pertama Mardani Maming ini sebagai tersangka. Dan tadi pada saat datang Mardani Maming sempat menegaskan kepada awak media menanyakan status DPO yang diberikan kepada dirinya dan mempertanyakan mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi ini memberikan status DPO terhadap dirinya. Padahal pada saat pemanggilan kedua,
25 Juli 2022 Mardani Maming sempat memberikan surat ke penyidik KPK dan memohon agar datang pada tanggal 28 Juli dan hari ini Mardani Maming ini hadir. Dan selain itu juga dapat kami informasikan sebelumnya ini Komisi Pemberantasan Korupsi ini telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mardani Maming 2 kali. Namun dalam 2 kali tersebut Mardani Maming ini enggan datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami mencatat pada tanggal 14 Juli 2022 Mardani Maming ini dijadwalkan diperiksa oleh penyidik KPK namun berhalangan hadir, dan pada tanggal 21 Juli 2022 Mardani Maming dipanggil kembali ini untuk diperiksa. Namun Mardani Maming kemudian enggan datang dikarenakan sedang mengajukan pra peradilan. Dan pada tanggal 25 Komisi Pemberantasan Korupsi ini menyatakan status DPO terhadap Mardani Maming karena pada tanggal sebelumnya Mardani Maming ini sempat dijemput paksa namun tidak ditemukan. Dan selain itu juga dapat kami informasikan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus ini telah meriksa kurang lebih sekitar 126 dokumen ini yang dijadikan sebagai barang bukti atas kasus izin usaha pertambangan. Dan selain itu juga pihak Komisi Pemberantasan Korupsi juga memeriksa puluhan saksi dalam kasus ini. Sebelumnya dapat kami informasikan bahwa ada dugaan suap yang diberikan kepada Mardani Maming pada saat menjadi Bupati Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada tahun 2010 hingga tahun 2018. Dan diperkirakan Mardani Maming ini diduga menerima uang kurang lebih 104 miliar rupiah. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan. Kami akan mengupdate informasi terbaru mengenai pemeriksaan Mardani Maming dari KPK. Kami kembalikan kepada Andro. Fadis Abi, informasi langsung dari kantor KPK Jakarta.